persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-12. Ada 3 bacaan yang akan diperdengarkan kepada kita. Kitab Yeremia menulis bahwa Tuhan adalah pahlawan bagi kita. Kita tidak perlu gentar terhadap apapun yang ada di depan kita. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah di pintu jual 2 ekor sulit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu
rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Hari ini kita telah mendengar bacaan suci. Ada 3 perikop yang diperdengarkan. Pertama, Yeremia. Yeremia secara tegas mengatakan bahwa jika kita menaruh kuk itu adalah beban atau perkara kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelesaikan. Pertanyaan, jika Tuhan yang menyelesaikan kuk kita, siapa Tuhan itu? Tuhan adalah Bapa. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga telah kita dengar tadi. Paulus menyindir bahwa Adam yang adalah seseorang pada mulanya berbuat dosa. Dalam kitab Kejadian, di mana istrinya di tangan Firdaus melakukan satu dosa yang kemudian dosa itu merembes diwarisi generasi yang selanjutnya. Tetapi kemudian dosa yang dibuat oleh Adam ini dihapus oleh satu persona, satu subjek yang sangat mulia, yaitu Tuhan Yesus melalui korban. Sementara karena itu hidup sebenarnya tidak bisa. Jadi dunia ini disebut sebagai dipisah. Kita hanya memisahkan. Karena itu ya kita harus bersantai-santai, melebar senyum, tidak perlu menyusahkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita susahkan. Pahaman, kesalahan pengertian, dia mengeluh. Karena itulah mengapa hidup di dunia itu saling mengisi. Dikatakan bahwa tumbuhan binatang selain bersifat mutual simbiosis saling menguntungkan, tetapi juga mereka saling. Karena mereka juga adalah struktur atau piramida kehidupan. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, sebagai pengikut Kristus kita tentu perlu menjauhkan diri hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melalui sebelum perintah Allah, Musa sudah mengingatkan orang Israel agar jangan melakukan hal yang dilarang. Di Gunung Sinai, dulu orang Israel itu menyembah patung yang terbuat dari emas. Itulah yang kemudian sebagai ilah lain. Tuhan kemudian memberikan satu pilihan dan meminta mereka untuk menaati apa yang dikatakan. Itu karena orang Israel melenceng, hidup dalam ketidakteraturan. Tuhan malah kemudian menerbitkan 10 perintah atau dekalogus. Bapak Ibu sudah tahu apa kira-kira 10 dekalogus? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat memang telah berbuat dosa sejak Adam, sebagaimana tertulis di dalam surat Rasul Paulus tadi. Nah, kita kemudian menjadikan itu sebagai satu tonggak atau fondasi berpikir. Oh, kita harus merefleksikan bahwa kita telah berbuat salah, nenek moyang kita. Itulah mengapa kita setiap hari perlu berdoa. Salah satu doa yang paling tinggi di dunia adalah doa Bapa kami. Nah, doa itulah yang kemudian bisa membuat kita keluar dari pencuri. Bapa kami yang dari surga, bebaskanlah kami
yang jahat. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Masukkan kami dalam pencobaan. Jika kita memahami filosofi ini, bebaskan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari pencobaan. Nah, itulah mengapa kita mesti terus berdoa. Jadi saudara-saudara, kehidupan kita setiap hari kita harus selalu menanti rahmat Tuhan. Jadi, ya memang tidak seperti kita menanti puncak-puncak kurus itu bermenara saja, tentu saja tidak seperti itu. Nah, atau hanya misalnya kita telah mimpi triliunan rupiah kemudian bertumbuh di tempat hidup kita, cuma sendiri mimpi salahnya. Jadi tidak seperti itu. Jadi surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika juga itu memperdengarkan kepada kita bahwa kita itu harus bekerja. Selain bekerja kita berdoa, tapi tidak cukup orang itu berdoa dengan berbuat baik, berdoa, berbuat baik dan bekerja. Karena itu Paulus mengatakan bahwa barang siapa tidak bekerja jangan dia makan. Itu sudah ada di dalam kitab suci. Bapak Ibu saudara-saudari, yang lebih penting pula sebagai dimana diisahkan Tuhan Yesus kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah nilai universal. Buah-buah etika utama. Nilai-nilai buah roh itu yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan dan penguasaan diri. Terakhir sekali penguasaan diri. Tetapi ada satu yang disebut dengan etika kewajiban. Selain kita harus menghayati buah-buah roh tadi, nilai-nilai universal, etika keutamaan, kita harus juga menjalankan etika kewajiban kita. Apa itu kewajiban? Etika kewajiban itu contohnya seorang ayah jangan melakukan pelanggaran terhadap anak. Di dalam Tuhan itu jelas, barang siapa melanggar anaknya dia bersalah. Tidak boleh. Dan jangan menceraikan istri dan pernah melantarkan istri. Barang siapa melantarkan istri dan anak, dia harus dihukum. Nah, dalam keetikaan itu kita tentu perlu melaksanakan etika kewajiban sekaligus yang terutama. Apakah apa kewajiban kita dan apa saja hal yang kita harus lakukan? Terutama kita yang paling istimewa, yang paling tinggi adalah taat pada Allah yang mengendalikan semuanya. Karena itu buah-buah roh dan kerajaan Allah itu harus tinggal di dalam hati kita saat-saat. Semoga mari kita menanggapi sabda Tuhan dan mengungkapkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan berdoa. Aku percaya. Marilah kita melantunkan doa umat kita. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus takut kepada Dia yang mampu membinasakan baik jika mengumumkan. Karena itu marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi para pejabat gereja, semoga mereka selalu diteguhkan dalam pelayanan mereka, terutama dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit. Marilah kita memohon. Bagi para pelayan masyarakat, semoga mereka mendapatkan kekuatan dalam menunaikan tugas mereka, agar mereka tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan. Marilah kita memohon. Bagi para penderita cacat dan sakit di lingkungan kita,
Semoga mereka merasakan dukungan dari berbagai pihak dan tetap semangat dalam iman mereka kepada Tuhan. Marilah kita memohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan jagalah kami selalu, agar bebas dari segala godaan yang menimpa hidup kami. Jauhkanlah kami dari nafsu serakah, haus puasa dan kelalaian, dan dari segala perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Marilah kita mohon. Marilah kita hadir sejenak untuk menyerahkan doa dan permohonan kita masing-masing. Tuhan, itulah doa umat-Mu, semoga Engkau sudi mendengarkannya, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, Allah itu Maha Baik. Dalam kebaikannya Ia telah memenuhi janjinya. Maka marilah kita bersukacita dalam Dia dan memuji karunia-Nya dengan berseru, sungguh besarlah karya Tuhan. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah menolongku. Ia memperhatikan aku hamba-Nya yang hina ini. Maka marilah kita memuji Dia. Sungguh besarlah karya Tuhan. Begitu besar kasih setia-Nya kepada kita, hingga menganugerahkan putra tunggal-Nya untuk membebaskan kita dari alam maut. Marilah kita memuji Dia. Sungguh besarlah karya Tuhan. Begitu besar kasih setia-Nya kepada kita, hingga menganugerahkan putra tunggal-Nya untuk memampukan kita keluar dari penderitaan. Marilah kita memuji Dia. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama dengan seluruh umat beriman dan kesatuan dengan Bapa Suci kami Paus Leo XIV, uskup kami Monsinyur Maximus dan pastor paroki kami Romo Ferdinand, kami melambungkan pada pujian bagimu dengan bernyanyi. Deresrani nomor 94. Semoga Tuhan tetap bersama kita. Karena itu kita satukan semua wujud-wujud kita, doa-doa kita, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami kepada kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, bebaskan kami dari yang jahat. Saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada kita, tinggal dalam Aku, maka kamu akan memperoleh kedamaian. Dan hendaklah kamu saling mengasihi, sebagaimana Aku telah mengasihi kamu. Karena itu semoga kita selalu saling mengasihi, sama seperti yang disabdakan Tuhan kepada kita untuk saling mengasihi. Marilah kita berdoa, karena yang kekal yang kuasa, kamu telah menerima penemuan yang berasal dari sabda. Semoga kami juga dikuatkan dalam melaksanakan dan menghidupkan sabda itu dalam kehidupan kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Seperti kita doa mengajar tersebut. Baik, Ketua Dewan Stasi Cual bersama pengurusnya yang kami hormati, para ketua wilayah se-stasi
Santo Michael Joal yang kami hormati, para teman-teman Ketua KBG Substansi Santo Michael Joal yang kami hormati, sikapnya Bapak Ibu umat Substansi Santo Michael Joal, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa ucapan. Tentu pada kesempatan ini terus kita ngomong. Nah, sehingga ke depannya sering kita sekali pada baik, oke, terima kasih. Tentu terima kasih yang berikut untuk anak-anak saya, adik-adik saya yang telah melayani kita semua pada saat tidak ada pelayanan karena semua petugas itu. Ya Tuhan, dalam kasih-Mu yang mulia, kami bersyukur atas panggilan suci ini. Berkatilah keuskupan Labuan Bajo, agar kami dapat menyebarkan cahaya-Mu kepada dunia. Ya Allah, sumber keselamatan yang suci, dalam kasih-Mu, Engkau menuntun kami, dengan kasih Putra-Mu, kami dimerdekakan. Menggenggam harapan bagi dunia ini, bimbinglah langkah kami di jalan-Mu, menyentuh hati yang terpuruk di zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan hidupnya penuh dengan Tuhan. Ibadat kita hari ini adalah kita menundukkan kepala dan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita dari dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi, kita diutus. Ibarat sabda kita telah usai. Syukur